Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وَقَالَ أَيْضًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي آمين وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati DKM Masjid Al-Mu'izz, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Al-Mukarram Bapak Ustadz Samsul Bahri, Samsul Hadi beserta jajarannya, yang sama-sama kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Mukarramah Ibu Ustadzah, belum ditulis soalnya, sama nama ibu ya, saya lupa namanya. Yang sama-sama kami hormati Ibu RW dan Ibu RT-nya ada. Alhamdulillah, kita doain semoga Bu RW kita, Bu RT kita Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberikan keberkahan dalam hidupnya, kehidupannya diakhiri dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim, baik ibu-ibu hajjah maupun ibu-ibu calon-calon hajjah. Mudah-mudahan doa-doa kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sama-sama dapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Khairun Nisa, yaitu Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Teti. Yang mana Ustadzah Teti? Ya, salam kenal Ustadzah. Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Nia selaku MC yang selalu menghubungi saya. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke Majelis Ta'lim Khairun Nisa ini. Alhamdulillah. Al-Mukarramah, para ustazah, para guru, pimpinan-pimpinan Majelis Ta'lim, kita doain semoga guru-guru kita semua Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ilmunya bermanfaat, semoga perjuangannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana akan memberikan kepada kita bermacam-macam nikmatnya, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita sama-sama dapat bersilaturahmi kembali di tempat yang mulia ini guna menggugurkan kewajiban kita sebagaimana pengajian rutin setiap sebulan sekali. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di sini mudah-mudahan dapat merubah sikap dan akhlak kita, dapat menghilangkan kebodohan-kebodohan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan kita pulang ke rumah masing-masing, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, serta membawa ilmu yang banyak dan barokah dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terlebih pula salawat dan salam semoga dilimpahkan pada baginda kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang menantikan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar dari Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Beli batik di Jelambar, cakep, kurang kompak. Beli batik di Jelambar. Ibu-ibu yang cantik, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya Bu. Jasmaninya sehat, rohaninya sehat, kantong pada sehat apa kagak? Alhamdulillah, insyaallah kalau ibu-ibu yang rajin duduk di majlis taklim semuanya sehat. Jasmani sehat, rohani sehat, kantong juga sehat. Oh, amin ya rabbal. Kalau semuanya sehat, enak apa kagak? Enak apa kagak? Lah kalau jasmani sehat, rohani sehat, kantong kagak sehat bagaimana? Oh, lemes apa kagak? Puyeng apa kagak? Ada pulus-mulus, kagak ada pulus mampus. Bener nggak Bu? Tahu pulus? Pulus duit. Kita kalau nggak punya duit puyeng apa kagak? Uring-uringan apa kagak? Ngomel nggak melaki? Bu, ngomel. Ya ibu jamaah yang berbahagia, alhamdulillah dengan badan yang sehat, iman yang kuat. Pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Yang pertama, niat kita ingin silaturahmi. Karena apa? Nabi bersabda, man ahabba ayyusatullah fi rizqihi wa ayyunsa'ala fi asarihi falyasir rahimah. Siapa orang yang pengen diluaskan rezekinya? Ibu pengen luas rezekinya, pengen banyak rezekinya, pengen mudah rezekinya. Dan siapa orang yang pengen panjang umurnya untuk ibadah, pengen panjang umur, mau sampai berapa tahun pengennya? Bu, kiamat kurang seminggu apa 200 tahun? Dewek kagak ngurusin. Bro, pengen panjang umurnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, falyasir rahimah, maka jalinlah silaturahmi. Ini kita lagi ngaji begini, kita silaturahmi, bisa ketemu sama guru-guru kita. Amin. Saya bisa kenal sama ibu-ibu majlis taklim Kenayungan ya Bu ya. Ibu-ibu majlis taklim Kenayungan udah kenal sama saya. Udah kenal apa belum? Ada yang udah kenal, alhamdulillah. Ada yang belum kenal. Ada yang belum kenal. Roman-romannya kayaknya banyak nih gak kenal sama saya. Ya saya mau orang sini Bu, orang Pondok Serut tuh, orang Pondok Kacang. Sama kacang-kacang juga sama ibu. Ya, orang Pondok Kacang Barat, cuma saya Pondok Serut. Pondok Serutnya Pondok Serut 1. Ya arah mau ke
Seknek. Ya biasa mah rumahnya di atas seknek, bukan sekneknya. Ya di atas seknek. Saya mah asli orang situ, orang Pondok Serut. Ya, asli orang Pondok Serut. Ya, bapak orang situ, emak saya juga orang situ juga. Ya, keturunan dari keturunan orang yang banyak anaknya. Ya, emak saya punya anak 16. Yang ada 12. Dia punya cucu dari 50 lebih. Ya, Alhamdulillah nih ya Bu ya. Saya bisa silaturahmi ke tempat ini wasilah dari Ibu Ustazah Nia. Beliau kenal saya waktu di Masjid Al Mubarak. Ketemu lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat-sehat Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Nama saya Siti Khumairah. Asal dari kata ahmarun, artinya yang kemerah-merahan. Itu panggilan siapa Ibu? Panggilan siapa? Panggilan Siti Aisyah, istri Rasulullah. Siti Aisyah itu saking cantik Bu, mukanya yang kemerah-merahan. Saking Rasulullah sayang sama Siti Aisyah. Rasulullah manggilnya bukan Siti Aisyah, tapi manggilnya Khumairah. Kata Rasulullah, ta'ali ya Khumairah. Wahai istriku yang kemerah-merahan. Ta'ali ya Khumairah. Kesinilah wahai istriku yang kemerah-merahan. Kata Rasulullah, Bu, Umairah ini kemerah-merahan apa kagak? Kemerah-merahan apa kagak? Kemerah-merahan, Bu, hitam-hitaman. Ya Bu ya. Tapi walaupun hitam manis apa kagak? Kata Ibu ya, bukan kata saya. Ya Ibu jamaah yang berbahagia. Ya, alhamdulillah saya namanya Khumairah. Makanya suami saya sayang banget sama saya, manggilnya Khumairah mulu Bu. Kayak Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Istri anak udah 3 alhamdulillah. Udah punya cucu atuk, udah tua berarti ya, udah punya nenek. Ya baru pulang dari Mesir, lahir di Mesir cucu ya. Alhamdulillah sekarang udah setahun lebih. Ya baru 7 bulan 8 bulan di rumah. Ya suami masih di sana, suaminya lagi nerusin S1 di sana, S2 juga di sana lagi tesis ya Bu ya. Doain ya Bu ya, mudah-mudahan biar cepat selesai ya. Udah 12 tahun di Mesir ya. Anaknya nomor 2 di Jawa Timur di Lirboyo udah mau 7 tahun ya. Ya, anaknya nomor 3 di Parung Panjang yang cewek yang Fatimah Zahra. Anak nomor 2 namanya Ahmad Baginda Ali. Sepasang ya Bu ya, Ali sama Fatimah. Padahal itu nama nggak direncanain ya Bu ya, nggak direncanain. Ahmad Baginda Ali suami saya lagi ngaji di pesantren, ada guru nerangin, ada bacaan Ahmad Baginda Ali, ditulis kalau punya anak saya namain Ahmad Baginda Ali kalau anak cowok. Anak perempuan Siti Fatimah Zahra yang namain Habib Bagir. Habibat, mudah-mudahan anak-anak saya biar pada jadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah yang berbahagia, alhamdulillah sekarang sudah pada kenal. Nanti kalau ketemu di jalanan, kalau saya diem baik, tegur saya Bu. Karena kan jamaah banyak, saya suka lupa ya Bu ya. Dalam 1 bulan itu kurang lebih 25 majlis taklim saya ngisi ya Bu ya. Jadi saya takut Ibu saya nggak kenal, tolong ditegur, jangan dikatain saya sombong ya. Karena apa Bu? Karena jamaah banyak. Ibu jamaah yang berbahagia, yang kedua niat kita hadir di sini ingin nuntut ilmu ya Bu ya. Karena nuntut ilmu itu hukumnya wajib atas muslim laki-laki dan muslim perempuan, dan harapan kita hadirnya kita di sini semoga kita menjadi orang yang selamat di dunia serta selamat di akhirat nanti. Amin. Menjadi orang yang bahagia di dunia serta bahagia di akhirat nanti, dan mudah-mudahan kehidupan kita diakhiri dalam keadaan husnul khotimah. Karena yang namanya ajal rahasia Allah. Ajal itu usia 120 hari. Tahu 120 hari? Usia 4 bulan itu ajal telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, yang paling dekat sama kita bukan suami kita yang ganteng, bukan anak kita yang cakep, bukan tetangga yang baik sama kita. Apa sih yang dekat sama kita Ibu? Bu, apa yang dekat sama kita? Adalah kematian. Yang dekat sama kita adalah
Ajal datangnya secara baghtatan, secara tiba-tiba. Di dalam Al-Quran dijelaskan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal datang nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin, walaupun cuman sesaat datangnya tanpa permisi. Bu, yang namanya ajal bukan menurut abjad, bukan menurut nomor urut, tapi nomornya nomor cabut. Tahu nomor cabut? Nomor cabutan. Yang namanya cabutan mah siapa aja, kapan saja, di mana saja. Nih kita hidup dalam dunia lagi nunggu apa, Bu? Lagi ngantri, nunggu apaan, Bu? Lagi nunggu malaikatul maut datang kepada kita. Kira-kira udah siap apa belum? Udah siap apa belum? Siap kagak siap? Kita harus siap. Karena kalau emang udah ajalnya, kita bakalan mati. Walaupun kita hebat banget Bu hidup jalan dunianya, Bu, kita jadi orang kaya, paling kaya di Kenayungan, Bu, tapi waktunya mati ya Bu ya. Walaupun kita hebat banget, kita pintar banget di Kenayungan, cantik banget di Kenayungan, tapi kalau udah ajalnya pasti mati. Bakalan mati bakal gak nih? Ada orang Kenayungan yang agak mati, Bu? Ada bakal gak? Bu, mati itu nggak kasar ya Bu ya. Mati itu berasal dari kata mata yamutu mautan, artinya mati. Minjem dari bahasa Arab. Makanya kalau udah ngomong mati, Ibu jangan kasar amat sih ngomong mati, kagak kasar. Minjem dari bahasa Arab. Ibu kalau baca doa iftitah, kira-kira wama mati apa wama meninggal? Bu, wama mati apa wama meninggal? Wama mati, bukan wama meninggal, Ibu ya. Jadi mati itu minjem dari bahasa Arab. Ibu, sehebat apapun kita bakalan mati. Karena kita mah kudus, kita mah baru bakal rusak, bakal binas. Yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu ya, suami Ibu yang ganteng bakal mati bakal gak? Anak Ibu yang cakep, orang kaya mati enggak? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat kecil mati, presiden mati, Pak Camat mati, Pak Lurah mati, Pak Ustad mati, Pak RW mati, Pak RT mati, Ustazah jangan dulu. Ustazahnya mah jangan dulu, doain biar sehat. Ya kampung kita kalau nggak ada guru suram Bu, nggak ada nerangin, yang ada maksiat merajalela. Kalau maksiat merajalela nih kampung kita dihancurin sama Allah. Mau kampung kita hancur? Ya, nauzubillah. Ibu jamaah yang berbahagia, ajal itu diibaratkan seperti buah kelapa. Yang tua jatuh, setengah tua jatuh, yang muda jatuh, setengah muda jatuh, sampai yang pentil pun ikut jatuh. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri kita untuk menuju alam barzah. Ibu, udah siap Bu? Udah siap apa belum? Yang tua udah siap? Yang tua udah siap? Bu, yang tua belum siap? Apalagi kita yang masih muda, ya Bu ya. Tapi SMS-nya udah banyak banget nih, SMS malaikat Ijrail. Bener nggak Bu? SMS-nya udah banyak banget yang datang sama kita Bu, ya Bu ya. Jadi antaranya yang pertama rambut udah 2 warna, bener nggak? Ini kalau buka kerudungan nanti di rumah pulang haji kerudungannya dibuka, pasti banyak apanya tuh? Banyak kembang jambunya. Bener Pak Kaba? Kagak? Banyak kembang jambunya, bahkan putih semua kali ya. Tuh. Kemudian mata udah pada mulai kabur. Bener nggak Bu? Udah pada mulai kabur, baca Quran udah pada nempel-nempel bacaannya, pada dempet ya Bu ya. Kuping udah pada mulai budem. Bener Pak Kaba Bu? Gigi udah pada mulai oblag. Oblag apa ompong? Ompong. Ya Bu ya. Kemudian Bu,
Nih alis udah pada turun. Tuh alisnya pada turun apa belum? Alis sudah pada turun ya Bu ya. Hidungnya mancung turun juga tuh hidung. Ya Bu ya. Tuh. Kemudian pipi yang tadinya kulit yang tadinya segar jadi pada keriput pada bolong ya tuh. Kalau keriput kan pada bolong ya Bu ya. Ya pokoknya udah tua, ibu memakai skincare yang mahal di RW, tetap baik, bolong mah bolong baik. Tua mah tua baik. Skincare kita mah yang terbaik adalah air wudhu. Ini kayak ibu nih. Ini wajah-wajah orang ahli ibadah semuanya nih. Mukanya dipenuhi dengan cahaya. Cahaya apa Bu? Cahaya apa? Cahaya wudhu, bukan cahaya matahari. Cahaya wudhu. Cakep orang yang sering berwudhu mah. Walaupun hitam dilihatnya manis, orangnya putih juga putih cakep. Kan ada putih jelek ya Bu ya, putih lobak ya Bu ya. Ada putih lobak dilihatnya bosen ya, dilihatnya juga nggak bagus ya Bu ya. Ya ibu-ibu mah pada cakep semuanya. Amin ya robbal. Kemudian ibu pesendian kepada mulai oglek nih, bener nggak? Ini pesendian kepada mulai oglek nih, ya. Sekarang mah kalau bangun aja Bu, pakai ada tiang tuh buat megang. Boleh nggak Bu? Ibu kalau bangun apa dulu? Pantatnya apa dulu nih? Pantatnya dulu sekarang kalau bangun. Ya Bu ya. Tuh kalau ngaji, mak datang ke pengajian yang disamain penyakit. Boleh nggak Bu? Pokoknya nggak di mana datang mak kalau ngaji sampai di pengajian gurunya belum datang aja nyamain penyakit. Ya, segala kolesterol, segala urat diasemin sekarang mah. Tuh, sekarang mah gula kagak pakai beli. Ya Bu ya. Macem-macem sekarang penyakit ada, tapi insyaallah ibu-ibu yang rajin ngaji biar pada sehat semuanya. Amin ya robbal. Pokoknya kalau puyeng-puyeng dikit mabuk ngaji baik. Ngaji jadi baik. Ya Bu ya. Kalau dibawa tidur baik malah puyeng di rumah. Malah sakit badan kita, bawa ngaji mah di pengajian didoain sama teman-teman kita, sama guru-guru kita. Enak nggak Bu? Enak ya Bu ya. Kalau ngaji bawa ngaji mah seger. Ya yang sakit jadi baik kan ngaji baik itu ya. Alhamdulillah. Ya ibu jamaah yang berbahagia, Bu. Ya jadi ajal telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani SMS malaikat maut, malaikat Ijrail udah banyak yang datang sama kita. Itu adalah urusul maut, utusan mati. Bahkan di dalam kitab Uspun dijelaskan, Bu, kita dipandang oleh malaikatul maut sehari semalam 70 kali. Bu, dipandang oleh malaikatul maut sehari semalam 70 kali. Wajah kita dipandang oleh malaikatul maut. Takut apa kagak? Serem apa kagak? Bayangin 70 kali Bu. Ya Bu ya. Tuh tahu tak pulang ngaji ibu duluan, saya belakangan. Apa saya belakangan ibu duluan? Bu, ya pengennya sih kita panjang umur ya Bu ya. Saya sehat panjang umur, ibu-ibunya juga biar sehat panjang umur. Amin ya robbal alamin. Ibu jamaah yang berbahagia, jadi 70 kali malaikatul maut selalu mandang kita sehari semalam. Dan begitu juga ibu, kuburan saban hari manggil kita. Bu, ini kuburan saban hari manggil kita. Ada yang mengatakan 5 kali, ada yang mengatakan 7 kali kuburan manggil kita. Ya, teman-teman kita nggak tahu tuh kuburan manggil kita nggak dengar. Ya Bu ya. Mungkin kalau kita dengar Bu semuanya pada ibadah kali ya. Nggak ada yang maksiat. Ya, semuanya pada ibadah. Ya Bu ya. Tuh, apa kata kuburannya pertama? Anak Baitul Wahdah kata kuburan. Saya adalah rumah tempat sendirian. Bu, nanti ibu masuk ke dalam kubur, suami ibu ikut di kubur apa kagak? Padahal udah janji waktu nikah janji sama ibu sehidup semati. Pas ibu dikubur dipendam, suaminya ikut dipendam apa kagak? Suaminya ikut dipendam apa kagak? Suami menangis sebelah mata yang kanan nangis Bu, mata yang kiri ngelirik, kemana nyari gantinya lagi? Bener apa kagak Bu? Orang lanang mah gak ada masa idahnya. Kuburan bini masih merah Bu. Orang lanang mau pengen nikah boleh nggak?
Boleh orang lanang mah, karena orang lanang mah kagak ada masa idahnya. Orang perempuan ada masa idahnya. Berapa bulan? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari nggak boleh kemana-mana. Ya Bu ya, nggak boleh dandan tuh. Ya Bu ya, ini kadang-kadang laki baru meninggal seminggu, udah dandan menor banget. Kemana? Oh, ke Tanah Abang. Pakai lepis, cek motor. Bu, ada ibu-ibu yang begitu. Ada apa kagak? Sini mah nggak ada, di warung sono. Pindahan dari Kenayungan kali ya. Ya, tuh. Ana baitu wahdah. Aku rumah tempat sendirian ibu. Ya, tempat sendiri kecuali ruh-ruh orang-orang yang soleh dan soleha. Kalau ruh-ruh orang yang soleh dan soleha itu mesti disegerakan Bu. Kalau meninggal dunia mesti disegerakan. Jangan ditunda tuh. Supaya apa Bu? Biar dia cepat melihat kebaikan-kebaikannya, amal kebaikannya waktu hidup di alam dunia. Ini ruh orang-orang yang soleh dan soleha Bu. Kan pisah dari jasad ya Bu ya. Makanya mesti disegerakan tuh. Ya, itu ruhnya naik Bu. Di lagi pertama ketemu para malaikat apa Nabi Allah. Ya kemudian Bu, ya malaikat nanya itu ruhnya siapa? Karena ruhnya wangi. Wangi. Kemudian minta izin mau nyolatin. Di langit yang kedua ketemu lagi sama para malaikat Allah. Nanya itu ruhnya siapa? Ya itu adalah ruhnya orang yang soleh-soleha. Hanya apa Bu? Minta izin untuk menyolatinya. Sampai langit yang ketujuh. Kemudian setelah melewati yang ketujuh, berjumpa dengan Allah itu ruh. Apa kata Allah? Ya itu ruhnya sudah turun lagi kan asalnya dari bumi. Ya asalnya dari tanah maka kembali tanah. Ya mau disolatin itu ruhnya nyatu. Ya nyatu kemudian Bu mau dikubur ya Bu ya. Pas mau dikubur itu mau diantarin ke kuburannya itu ruh-ruh yang soleh dan soleha yang terlebih dahulu itu ngejemput ruh yang baru datang. Tapi ruhnya yang soleh dan soleha nanyain kabar keluarganya bagaimana, pada sehat apa kagak, keluarganya pada sholat apa kagak. Nanti di dalam kubur ruh-ruh orang yang soleh dan soleha itu apa silaturahmi kayak kita begini deh. Nih nanti ibu kalau sering silaturahmi di pengajian, mudah-mudahan nanti di kubur ibu ketemu sama besi-besinya lagi. Yang kumpulannya di pengajian. Di surga juga mudah-mudahan kumpul lagi sama besi-besinya. Tapi besinya yang soleha ya Bu ya. Yang kumpulannya di pengajian. Amin ya Rabbal. Kan tergantung waktu hidup di alam dunianya. Kalau di dunianya kumpulannya bestinya dengan orang-orang yang soleha, dengan ustazah, dengan guru, ya Bu ya, dengan ibu-ibu yang rajin ngaji, nanti sama Bu di dalam kubur, di sorga, ya Bu ya, ketemu lagi. Amin ya Rabbal. Enak apa kagak Bu? Kalau kumpulannya sama orang suka dangdutan, yang suka apa tuh karaokean, nanti di akhirat kumpulannya juga sama tuh. Komunitasnya sama orang-orang yang suka Bu, kumpulnya mau yang suka dangdutan, yang suka karaokean, yang suka ngerumpi. Nauzubillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di sini mah pada soleha semuanya. Kumpulannya di pengajian. Makanya saya mah paling senang duduk di majlis taklim Bu. Emang apa? Yang saya hadapin wanita-wanita solehah, bunda-bunda solehah. Yang saya hadapin adalah bidadari sorga. Amin ya Rabbal alamin ya. Nanti ruh tersebut soleh-soleh saling berkunjung di dalam kubur. Saling berkunjung, kemudian Bu saling membanggakan kain kapan yang dipakai. Makanya kain kapannya yang bagus. Tapi nggak boleh yang terbuat dari emas. Nggak boleh yang terbuat dari sutra. Ya Bu ya nggak boleh. Karena kita mati nggak bawa harta. Ya Bu ya. Tuh. Tapi kalau ruh-ruhnya orang-orang yang suka maksiat kepada Allah, itu ruhnya tidak disambut dengan ruh yang soleh dan soleh, tidak Bu. Ya, bahkan masuk kubur, masuk ke liang lahat ibu baru 1 langkah, yang nganterin jenazah pulang ke rumah, ya Bu ya. Dapat 7 langkah kita dihidupkan kembali Bu. Kita melihat ke atas tanah, ke bawah tanah, samping kanan tanah, samping kiri tanah, kemana kita minta tolong? Kita akan ditanya oleh malaikat mungkar, datang malaikat mungkar dan nakir. Kita mendengar teropah orang yang mengantarkan jenazah kita, Bu. Datang malaikat mungkar dan nakir mau ngapain? Mau nanya kita. Yang ditanya bukan hartanya berapa, keturunan siapa, anak siapa, punya mobil apa kagak, punya titel apa kagak, ya Bu ya.
Yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka. Yang jawab bukan mulut. Mulut terkunci. Karena mulut ini suka apa, bohong. Yang ngejawab adalah amal ibadah kita waktu hidup jalan dunia. Apa kata amal ibadah kita? Allahu Rabbi, Tuhan saya adalah Allah. Ibu kalau bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, pertanyaan pertama, pertanyaan selanjutnya pun akan kejawab. Amin ya Rabbal. Ya, ibu kalau bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, naumatul arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Ibu, lah emang masih ingat tidurnya pengantin baru? Baru merem langsung mendusin pagi ya Bu ya. Tuh, pokoknya ibu kalau di dunianya rajin ibadah, capek ibadah, insya Allah masuk dalam kubur ibu akan tidur nyenyak. Amin. Kenapa? Berakit-rakit berhulu ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya Bu ya. Tuh, senang tuh ibu nanti di dalam kubur tidur nyenyak. Kalau di dunianya pengennya leha-leha, pengennya jalan sini jalan sono, pengennya keluarnya ke mall, tempat maksiat, tempat hiburan, ya Bu ya. Tuh, ibu nggak punya bekal, nggak punya amal, masuk ke liang lahat, masuk ke liang kubur, ibu nggak bisa tidur, Bu. Akan diapain Bu? Disiksa sama malaikat. Ya, sampai kapan Bu? Sampai hari kiamat. Ibu digebugin, ya rembuk, mendem, dicongkel lagi, dibentuk lagi, digebugin lagi, kemudian rembuk, mendem, dicongkel lagi, dibentuk lagi, sampai hari kiamat, Bu. Makanya orang-orang yang udah pada meninggal dunia sekarang udah ngarepin cepat datangnya hari kiamat. Ini orang tua kita udah meninggal dunia, ibarat lagi tenggelam di lautan. Ngapain tangannya? Minta tolong, minta tolong, minta tolong. Kalau bukan kita yang nolongin siapa Ibu? Ya, kalau bukan kita siapa yang nolongin? Makanya ibu-ibu, kalau kita sayang sama orang tua kita, ya, sayang sama suami ibu yang udah pada meninggal, keluarga yang udah pada meninggal, setiap habis sholat bacain Fatihah. Ya, ibu ngaji, kirimin doa, bacain Yasin, ya, kirimin tahlil, kirimin doa. Sampai apa kagak tuh? Sampai apa kagak? Kalau ada yang mengatakan nggak sampai, disuruh mati duluan. Yuk kita kirimin sama-sama. Ya, kalau ada yang bilang kagak sampai Bu, Fatihah kita, sedekah kita buat orang tua juga sampai kebaikan kita, kejelekan kita sampai sama orang tua udah meninggal. Ya, kalau kita berbuat, anaknya, anak cucu mantunya berbuat kebaikan, orang tua kita senang di dalam kubur. Tapi anaknya pada maksiat, sholat kagak, ngaji kagak, kerjanya berantem mulu sama keluarga, ngerebutin warisan. Bu, orang tua kita di dalam kubur ngejerit Bu, nangis orang tua kita, ya Bu ya, di dalam kubur. Makanya kalau malam Jumat tuh arwah kubur pada pulang ya Bu ya. Ngapain Bu? Lagi ngeliatin keluarganya, nengokin anak mantunya, cucunya, tuh pada ngedoain apa kagak, pada baca Quran apa kagak, pada ibadah apa kagak, ya Bu ya. Kalau pulang ke rumah arwahnya malam Jumat, lihat anak mantu cucunya pada main HP baik, ada yang ngerumpi baik, tuh ya, ibarat orang tua kita pulang balik lagi ke kuburan gak bawa apa-apa, dalam keadaan hampa Bu, nggak dapat doa, nggak dapat kiriman apa-apa dari anak. Tapi kalau melihat anak mantu pada baca Yasin, yang baca Tabarok, yang baca Waqiah, yang baca Kafi, yang lagi ngedoain, orang tua kita seneng banget Bu di kuburan, arwahnya balik ke kubur lagi seneng banget Bu. Ya, ibarat apa Bu? Ibarat orang tua kita lagi duduk di kursi goyang, ada angin sepoi-sepoi. Enak apa kagak? Angin apa nih tuh? Angin sorga. Ya Bu ya, senang orang tua kita. Karena apa Bu? Itu yang tahu keberadaan manusia disiksa di dalam kubur itu cuma binatang. Binatang untuk kambing suka jembretan, kucing suka ngaung-ngaung ya Bu ya. Kambing ayam suka kokok. Dia lagi sedih Bu. Lagi sedih mendengar keberadaan manusia yang sedang disiksa di dalam kubur. Kita nggak dikasih dengar, yang dikasih dengar cuma binatang. Kita kalau dikasih dengar Bu, mungkin semuanya ibadah kepada Allah, gak ada yang maksiat. Kalau semuanya pada ibadah kepada Allah, beriman bertakwa kepada Allah, nanti neraka jadi kosong, nggak ada yang nempatin ya Bu ya. Kemudian Ibu, saya pernah lihat di YouTube ya, tanah kuburan diambil sama tanah yang bukan kuburan. Tanah kuburan diambil itu nyala Bu, ya, dibakar nyala. Kalau tanah yang bukan kuburan dibakar kagak nyala, kagak mempan. Itu membuktikan bahwa adanya siksa kubur, Bu, ya.
Nauzubillah. Ya, ibu jamaah yang berbahagia. Jadi yang pertama kata kuburan ana baitul wahdah. Aku rumah tempat sendirian. Yang kedua kata kuburan ana baitul zulma. Saya tempat yang gelap. Gelap nggak betul kuburan, Bu? Bu, kuburan gelap apa terang? Gelap. Emang udah pernah masuk kubur? Pokoknya sebelum masuk ke kuburan ibu jajal-jajal dulu ya Bu ya, ditatar dulu masuk kamar malam hari, lampu dimatiin, pintu dikunci. Doh, kira-kira ibu bisa napas apa kagak, bisa ambekan apa kagak, segitu baru di dunia. Masih bisa ibu minta tolong sama tetangga, masih bisa beli lilin, bisa beli korek, masih bisa nyalain HP itu apa lampunya ibu ya, loh dua senternya. Tapi kalau udah masuk dalam kubur, ibu siapa yang nolongin? Siapa yang nolongin? Siapa yang nerangin? Kata ibu tenang aja, saya punya suami PLN. Saya punya suami, punya anak, punya mantu, punya tetangga PLN. Bu, tenang aja, ntar dia nerangin, kata ibu. Belum tentu bisa menjamin nerangin ibu di dalam kubur. Suami ibu yang PLN, anak, mantu, cucu yang PLN, ya Bu ya, tetangga yang PLN, ya Bu ya. Boro-boro dia mau nerangin ibu, dewek juga jadi PLN, yang dia jadi PLN, belum tentu bisa nerangin dalam kubur, ya Bu ya. Tuh, maka dari itu kita perbanyak amal ibadah kita kepada Allah. Karena ad-dunya majra'atul akhirah, dunia adalah tempat nanam menuju akhir. Apa yang kita tanam adalah amal kebaikan, ya Bu ya. Kita tanam kebaikan, maka dari itu fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan buat bekal kita nanti di alam barzah dan di alam akhirat. Yang namanya kuburan mabuk baru awal kehidupan akhirat, baru awal tuh pintu pertama kehidupan di akhirat. Ada pintu masuk, nggak ada pintu keluar. Ada nggak pintu keluarnya? Agak ada. Pintu masuknya ada kagak? Ada. Nanti ibu akan dimasukkan ke lubang landak. Ke lubang landak ya, hadapkan ke kiblat, ya Bu ya. Ibu dikasih bantal. Cuman bantalnya dari kepelan tanah, ya Bu ya. Kemudian ibu akan ditutup dengan dinding, namanya dindingnya dinding ari, ya Bu ya. Dinding ari dari papan, ada yang dari balok, ada yang dari apa lagi, bambu, ya Bu ya. Kemudian baru ditutup dengan tanah. Ibu ya, udah siap apa belum? Belum siap lagi. Kan kita asalnya dari tanah, maka kembali lagi kepada tanah, ya. Ibu jamaah yang berbahagia, agar kuburan kita terang, perbanyak kita baca apa Bu? Al-Quran, banyakin sodakoh. Kemudian ibu, kalau kuburan kita pengen terang, ya Bu ya, nanti saya terangin di sini, ada di kitab Nasul Ibad, ya, yang dapat nerangin kuburannya. Ibu jamaah yang berbahagia, kemudian yang ketiga, apa kata kuburan? Ana baitu turab. Saya adalah rumah yang banyak tanah, yang terbuat dari tanah. Tuh, ibu masuk ke dalam kubur, Bu, ibu terbuat rumahnya dari tanah yang ukuran berapa, Bu? 2 kali 1. Orang kaya bagaimana tuh? Sama, kali ada fasilitasnya, ya mau 50 meter. 2 kali 1 sama, ya Bu ya. Presiden sama apa kagak? Sama, 2 kali 1. Tapi insya Allah kalau yang kuburannya Allah jadikan raudhatun min riyadil jannah, taman sebagian taman surganya Allah, itu kuburan yang ukuran 2 kali 1, jadi luasnya melebihi daripada lapangan golf. Amin. Kok mudah-mudahan orang tua kita yang pada meninggal, suami-suami ibu keluarga kita sudah meninggal dunia, mudah-mudahan kuburannya Allah jadikan raudhatun min riyadil jannah, taman sebagian taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ukuran 2 kali 1 jadi lebih lega daripada lapangan golf. Amin ya rabbal. Kemudian kuburannya gelap, Bu. Ya, kuburannya gelap, insya Allah jadi terang kuburannya, lebih terang daripada bulan purnama. Amin ya rabbal. Jadi yang ketiga kata kuburan ana baitut turab, saya rumah yang banyak tanahnya, yang terbuat dari tanah. Ibu nengok ke atas tanah, ke bawah tanah, samping kanan tanah, samping kiri tanah. Itu terbuat dari
bukan dari marmer. Ya, bukan dari tuh orang apa tuh yang buat peti apa tuh namanya? Peti. Kalau Ijroil nyabut ya kagak bisa tuh katanya. Bu, peti apa namanya? Peti baja ya. Yang orang luar tuh, orang Amerika apa tuh udah pada buat bikin peti dari baja ya Bu ya. Biar ntar Ijroil nyabut ya kagak bisa. Pokoknya mau ngumpet di lubang semut juga Bu, mau ngumpet di mana juga ya Bu ya. Tuh, kalau Ijroil datang pasti bakalan mati semuanya. Walaupun ngumpet di mana juga, walaupun ngumpet di tiangnya sangat kokoh ya Bu ya, tuh bakalan mati ya Bu ya. Ijroil bisa aja mencabutnya ya Bu ya. Tuh ya Ibu jamaah yang berbahagia, jadi anna baitu turab, saya adalah rumah yang terbuat dari tanah. Kemudian yang keberapa? Yang keempat kata kuburan, anna baitu ufaun, saya rumah yang banyak binatang buasnya Ibu. Bu, ya kata kuburan saya rumah yang banyak binatang buasnya. Nanti kalau orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran, maksiat terus hidup di dunianya Ibu, dia masuk ke liang lahat Ibu, nanti dia akan dipatokin dengan ular namanya ular sujaul akro. Bu, ular sujaul akro itu Bu, badannya atu, palanya 7. Ya saya ngeliat videonya bener itu mah ya Bu ya. Ada orang nggak percaya dengan sisa kubur, saya dikirimin. Ada orang nggak percaya dengan sisa kubur, hanya orang tuanya meninggal dia ikut masuk ke kuburan. Perempuan mentalnya kuat banget Bu ya. Tuh, tapi dia bawa apa? Bawa rekaman. Suaminya nungguin di atas. Dia bawa rekaman. Ya ikut dikubur sama ayahnya. Ya pas gitu Ibu pas lagi dikubur, kemudian Ibu itu disiksa, orang tuanya disiksa. Di sampingnya tuh disiksa ya, keluar mancrot darah ya Bu ya. Kemudian keluar dari mulutnya ular sujaul akro. Hanya mukanya pada dicakar-cakarin, dipatok-patokin. Ya muncul lagi binatang-binatang buas ya Bu ya. Akhirnya nggak kuat, akhirnya naik tuh ke atas minta dibukain tuh kuburannya ya Bu ya. Tuh kita harus percaya dengan adanya sisa kubur. Jadi kuburan itu adalah tempat binatang-binatang buas Bu. Nanti Ibu kalau nggak pernah ibadah masuk ke liang lahat akan disiksa. Ibu akan dipatokin dengan ular sujaul akro Bu ya, dimakanin dengan binatang-binatang buas. Kita akan diserat dengan kalajengking, tapi kalajengkingnya bukan kayak kalajengking di dunia. Kita mengelihat kalajengking di dunia aja udah langsung pada jerit-jeritan ya Bu ya, apalagi nanti kalajengking di akhirat Bu, kalajengking di dalam kubur yang seratannya luar biasa. Nauzubillah ya Bu ya. Takut nggak Bu? Takut ya Bu ya? Takut ya Allah ya. Begitu juga yang terakhir kata kuburan, ana baitus su'alu malaikatul munkar wa nakir. Kata kuburan saya rumah tempat pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Tuh Bu, nanti masuk ke yang lahat Ibu akan ditanya sama malaikat munkar dan nakir. Man rabbuka, yang ngejawab adalah amal ibadah kita Bu. Pokoknya nggak usah dihafalin. Kadang-kadang dihafalin sama Ibu. Masak dihafalin, man rabbuka, Allahu rabbi, lagi nyuci juga dihafalin, wa man nabiyuka, Muhammad Rasulullah. Ya, dihafalin terus Bu. Sholat kagak, ngaji kagak, baca Quran kagak, ibadah kagak. Meninggal dunia masuk dalam kubur, bisa nggak ngejawab? Bu, bisa nggak ngejawab pertanyaan mereka bukan dan nakir? Tidak bisa Ibu, tidak bisa. Ya Bu ya, karena nggak punya amal, nggak punya bekal ya Bu ya. Nggak usah dihafalin Bu, yang penting ibadah baik, ibadah ya, yang penting rajin ibadah. Kenapa Bu? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Bu, karena kita hidup di alam dunia punya tujuan kita untuk ibadah. Mau ngapain kalau kagak ibadah? Bu, Ibu hidup di alam dunia kalau kagak ibadah coba mau ngapain? Mau lontang-lantung, mau kesini ke sono, kerjain makan tidur ya Bu ya. Jadi kerjaan kita cuma ibadah. Kita diciptakan oleh Allah hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan di sisa umur kita ini kita banyakin untuk ibadah, banyakin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal
Jadi kalau kata kuburan berapa Bu? Kuburan manggil sehari semalam? 5 kali ya Bu ya. Tadi yang terakhir adalah tempat apa Bu? Tempat bertanya malaikat muka dan maka dari itu kita ucapkan, kita perbanyak membaca la ilaha illallah. Sering dibaca nggak tuh Bu? Baca Bu, sehari semalam saya baca tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sehari semalam baca berapa kali? 100 kali kalau bisa. 100 kali banyakin dari ibadah ya. Kita banyakin ibadah. Pokoknya jangan kerjaan yang ngerumpi mulu di saung-saung. Ya, tapi orang sini malah alhamdulillah waktunya kagak ada buat ngerumpi ya Bu. Adanya buat ibadah mulu, buat ngaji mulu ya. Amin apa? Ya, aminnya makin dipencet baik. Ya, pokoknya kita gunakan untuk baca Quran, baca zikir, baca sholawat. Kita jangan sampai lisan kita ini kering dengan membaca sholawat dengan zikir kepada Allah. Kita basahi lisan kita ini untuk mengingat Allah. Perbanyak baca Al-Quran ya Bu ya, insya. Karena kalau kita rajin baca Quran, kuburan kita jadi terang. Amin ya robbal. Banyakin baca sholawat. Orang yang rajin baca sholawat nanti diberikan syafaat sama Nabi, diakui menjadi umatnya. Mudah-mudahan dikumpulkan di surga Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Orang yang rajin baca sholawat ibarat nanam pohon duit di depan rumah. Bu, nanam pohon duit di depan rumah senang apa kagak? Orang nanam pohon jambu aja di depan rumah senang, nanam pohon cabai di depan rumah senang, apalagi nanam pohon duit. Dalam arti orang yang rajin baca sholawat rezekinya Allah berikan kegampangan, rezekinya ngalir terus seperti ngalirnya air di sungai, rezekinya diorak sama Allah. Kalau udah diorak, ibu di bawah tinggal ngapain? Bu, tinggal mengutin sama nadangin. Amin apa? Rezekinya Allah berikan kemudahan. Pokoknya ibu yang belum punya rumah, sholawatin dia kebeli rumah. Yang belum punya kontrakan, dia sholawatin dia kebeli kontrakan. Yang belum punya mobil, sholawatin dah tuh. Numpang duduk di dealer, baca sholawat. Insyaallah kebeli mobil. Ya, amin ya robbal. Insyaallah apa yang kita niatkan baik urusan dunia maupun urusan akhirat, Allah berikan keberhasilan dan Allah berikan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Ibu jamaah yang berbahagia, dengan kitab Rasulul Ibad dijelaskan ya, yaitu ada 7 perkara yang dapat nerangin sab'atu asya'atu nawwirul qabra. Ada 7 perkara yang dapat nerangin kuburan. Ibu mau kuburannya terang? Kurang kompak. Ibu mau kuburannya terang? Siapa yang mau duluan? Lah kan syaratnya mati dulu. Ya kalau gak mati dulu bagaimana mau terang Ibu ya? Yang pertama yang dapat nerangin kuburan al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas dalam ibadah. Saya tanya, ibu datang ke sini pada ikhlas apa kagak? Pada ikhlas apa kagak? Pada ikhlas. Alhamdulillah. Ngurusin laki biar pada ikhlas, sholat biar pada ikhlas, jangan terpaksa. Karena ibu yang namanya ikhlas terbagi 3. 1 ikhlas arifin. Ikhlas arifin itu adalah kita ibadah mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas arifin. Kita sholat karena Allah, ngaji karena Allah. Yang kedua adalah ikhlas abidin. Ikhlas abidin itu adalah kita ibadah mengharap masuk ke dalam surga. Kita ibadah ngarepin masuk surga. Ibu, kira-kira dengan ibadah kita udah kebeli apa belum ke surga? Dengan sholat kita yang awang-awangan, yang ngaji kita masih pada males, ya Bu ya. Yang baca Quran kita juga masih males. Kira-kira tuh surga udah kebeli apa belum? Roman-romannya kita masuk surga malu ya Bu ya. Tapi masuk neraka kagak mau, kayak Abu Nawas. Abu Nawas masuk surga dia malu, ya Bu ya. Masuk neraka dia takut, ya Bu ya. Tuh, ya Bu ya, tuh surga belum kebeli sama sholat kita. Yang sholatnya masih males, yang ngaji masih awang-awang. Kita masuk surga bukan karena ngaji, bukan karena sholat. Karena apa Bu? Karena mendapatkan ridho dari Allah. Kenapa Allah ridho? Karena kita telah menjalankan perintah-perintahnya. Sholat, ngaji, puasa, zakat, ya Bu ya, haji dan amal yang lainnya.
Ya Bu ya, amal soleh kita kerjakan, Allah ridho, maka Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin apa? Tapi wajah-wajahnya makai wajah-wajah penghuni surga semuanya nih. Karena apa Bu? Wajah penghuni surga kan mempunyai ciri. Apa cirinya? Wajhun malihun. Punya wajahnya enak dipandangnya, sedap dilihatnya. Kayak ibu nih wajahnya enak pada dipandangnya. Pada ceria semua Bu, nggak ada yang asem, nggak ada yang monyong, hanya pada melengos ya Bu ya. Semuanya pada ceria ya. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi yang kedua adalah ikhlas abid. Yang ketiga adalah ikhlas mubtadiin. Ikhlas mubtadiin itu adalah kita ibadah mengharapkan kemuliaan, bukan ria, bukan. Pengen mendapatkan kemuliaan dari Allah dan pengen mendapatkan kemuliaan dari sesama manusia. Amin ya robbal alamin. Yang namanya ibadah itu terbagi dua. Satu, ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang wajib. Contohnya sholat 5 waktu, nuntut ilmu, puasa, haji, zakat, puasa, haji. Itu adalah ibadah mahdoh. Taat sama suami, rukun tetangga, itu adalah ibadah mahdoh, ibadah yang wajib. Yang kedua adalah ibadah ghair mahdoh. Ibadah ghair mahdoh itu adalah ibadah yang sunnah. Contohnya sholat duha. Ini tadi pada sholat duha dulu apa kagak? Ya, sholat duha insya Allah jangan ditinggalin ya Bu ya. Walaupun cuma 2 rakaat. Pokoknya kalau mau pagi-pagian nyetor wajah dulu sama Allah. Ya, nyetor wajah dulu sama Allah. Walaupun cuma 2 rakaat. Karena kalau orang yang rajin sholat duha itu rezekinya Allah berikan kemudahan. Kan namanya sholat duha itu rezekimu doanya. Ya Bu ya. Rezekinya masih di langit, turunin ya Allah. Rezeki masih di air, masih di tanah, hembusin ya Allah. Rezeki masih jauh, deketin ya Allah. Yang rezekinya susah ya Allah gampangin. Yang sedikit banyakin ya Allah. Ya Bu ya. Yang haram minta dihalalin, minta dibersihin oleh Allah. Yang susah minta digampangin. Rezeki mulai tuh ya Bu ya. Makanya sholat duhanya jangan ditinggal. Walaupun cuma 2 rakaat, insya Allah dilazimin, didawamin ya Bu ya. Itu ibadah ghair mahdoh, ibadah yang sunnah. Qobliyah, badiyah, puasa sunnah, Senin Kemis ya. Itu adalah ibadah ghair mahdoh. Kemudian yang kedua, wasani, yang dapat menerangi kuburan. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Masih pada punya orang tua Ibu? Bu, masih punya orang tua? Ya, ada yang masih lengkap? Nggak ada. Masih lengkap Ibu, alhamdulillah. Ya, ada yang tinggal 1 ya Bu ya. Yang tinggal 1 masih ada. Bersyukur Bu, beruntung masih punya orang tua. Ya Bu ya, kenapa Bu? Masih ada yang ngedoain. Orang tua kita mah doanya ibarat doa Nabi sama umatnya. Doanya diijabah, perkataannya juga manjur. Makanya beruntung masih pada punya orang tua. Bahagiain orang tua kita. Bahagiain orang tua kita. Karena orang tua ibarat keramat hidup. Doanya diijabah, perkataannya juga Kasih sayang orang tua ibarat apa Bu? Kasih sayang orang tua sepanjang masa. Kasih sayang anak sepanjang gala. Istilah kata orang tua raja, orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau giliran anaknya kaya, orang tua jadi apaan? Emang pada mau jadi membantu? Membantu jadi baby sister, jadi MC. MC? Ngomong udah ngomong cucu ngaji berhenti. Bu, gara-gara ngomong cucu ngaji berhenti. Orang mana itu? Orang sono. Orang sini alhamdulillah kagak ya Bu ya. Pokoknya orang sini walaupun punya cucu, ajak cucunya ngaji. Mas saya Bu punya anak banyak, setiap tahun satu mas saya. Mas saya kalau ngaji bawa tambang sama bawa kain panjang. Tambang sama kain panjang. Mau ngapain? Ngajinya itu sembari ngayunin. Anaknya kiri kanan dituntun Bu. Sembari ngayunin. Ini yang paling kuat nih, saya diayunin yang paling cengeng katanya. Kalau kata ustazah dan saudara, guru emas saya paling cengeng Bu. Ya, kalau kau nangis waktu itu Humairah katanya kalau nangis udah kayak dikeset kulitnya. Cengeng banget ya. Tuh ngaji ya Bu ya dibawa sama terekam sama saya tuh. Ya dibaca Al-Qur'an terekam, siraman-siraman agama, ya nasihat-nasihat agama terekam sama saya. Alhamdulillah dari masih kecil diajak ngaji mulu, emak sampai sekarang ngaji mulu. Alhamdulillah.
Dari masih kecil diempaninya berkat mulu bapak saya. Sampai sekarang makannya berkat mulu. Makanya di badan bukannya tinggi ke atas malah samping gedenya. Itu samping. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau masih maulid begini berkah banget, jarang masak di rumah. Makan berkat mulu bu. Nah sehari saya dapat berkat suka 5, bukan 5, 10. Kalau 5 tempat sehari 1 tempat, 1 tempat 2 besek. Coba kalau udah 5 tempat. Tanya tuh asisten saya tadi Bu Khadijah. Juga ngikut-ngikut saya. Dia alhamdulillah kebagian keberkahan juga. Ya Bu ya. Tuh. Ya itu biasa sampai banyak banget Bu. Kadang-kadang bagi-bagiin aja tuh. Bu kan udah makan di pengajian. Makan kalau saja makan beda Bu. Makan juga, dibesekin juga, dibawain ya Bu ya. Kita belum dapat suami saya juga. Tuh akhirnya Bu ngangetin nasi mulu. Jarang beli lauk. Alhamdulillah. Itulah kalau kita punya ilmu akhirat. Kalau punya ilmu akhirat dunia ngikutin. Tapi kalau punya ilmu dunia akhirat kagak ngikutin. Makanya ibu-ibu anaknya biar pada bisa ngaji ya Bu ya. Kita enak kalau anak pada bisa ngaji, kita ada yang ngedoain. Ya kita mati ada yang ngedoain. Ya Bu ya, ada yang bacain Quran ya Bu ya. Tuh kita sedih kalau kita mati gak ada yang doain, gak ada yang bisa baca Al-Quran. Nauzubillah. Pokoknya sama mintanya sama anak gak nguluk-nguluk. Mintanya apa? Mintanya anak pada sore-sorehah. Pengennya saya ada yang doain sama ada yang bacain Quran. Gitu aja saya mah. Saya kagak pengen minta duit gitu. Ya Bu ya. Saya mah kalau dikasih terima, agak dikasih. Tapi gak apa-apa Bu, kita minta jatah sama anak gak apa-apa Bu. Minta jatah sama anak, tapi jangan minta jatah sama anak, jangan ditargetin ya Bu ya. Supaya apa? Supaya anak kita, tujuan kita minta jatah kepada anak kita biar pada berkah. Kalau ngasih orang tua kan berkah Bu. Ngasih orang tua sama ngasih mertua berkah. Ama kita pengen anak kita masuk surga bareng sama kita. Kadang-kadang tuh anak kalau nggak ngerti, nggak paham ya Bu ya. Nggak paham, nggak pakai dipinta ya Bu ya, nggak minta jatah, nggak ngasih orang tua. Bener nggak? Alasannya apa? Mama duitnya banyak, kontrakannya berjejer. Masya bererot kayak toko jalan gitu ya. Tuh, kalau ngasih mah orang tua jangan punya pikiran kayak gitu. Ngasih mah ngasih baik ya Bu ya. Karena kita mencari keberkahan kalau bukan sama orang tua sama siapa? Ya Bu ya. Minta keberkahan dari orang tua. Ini mudah-mudahan anak-anak kita biar pada open sama orang tua ya. Mantu kita open, anak-anak kita pada open. Amin ya robbal. Jadi nggak apa-apa minta jatah, cuma jangan dipajak ya Bu ya. Jangan ditarget, kasihan target mau minta 2 juta lagi. Ya, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Insyaallah kalau ibu di dunianya sering berbuat baik sama orang tua, nanti ibu meninggal dunia kuburannya terang. Bu, ada cerita pada zaman Nabi namanya Alqamah. Alqamah itu yang rajin ibadahnya kepada Allah. Tapi Alqamah ketika sakaratul mautnya dalam keadaan kesulitan Bu. Karena apa Bu? Alqamah itu mengabaikan orang tuanya, mendahulukan bininya. Punya duit banyak buat bini, punya makanan enak buat bini, punya baju bagus buat bini, orang tuanya diabaikan. Akhirnya orang tua sakit hati. Di mana sakitnya? Bu. Orang tua sakit hati Bu. Akhirnya apa? Orang tua kalau sakit hati patah hatinya Ibu ya. Akhirnya Alqamah sakit parah. Utusan datang suruh Rasulullah ke rumah orang tua Alqamah. Apa kata orang tua Alqamah? Saya tidak punya anak yang namanya Alqamah. Ya, hanya utusan pulang kasih kabar sama Rasulullah, orang tuanya tidak mengakui itu ibunya Alqamah, anaknya Alqamah. Akhirnya apa kata Rasulullah? Siapin kayu bakar. Alqamah kita bakar. Kasih tahu orang tuanya, Alqamah mau dibakar, ya Bu ya. Akhirnya utusan datang ke orang tuanya, kasih tahu Alqamah mau dibakar. Orang tua yang mana tega anaknya mau dibakar Ibu. Akhirnya orang tuanya datang nemuin Alqamah, ya, memaafkan kesalahan Alqamah. Alqamah baru bisa apa Bu? Baru mudah sakaratul mautnya, baru bisa mengatakan lapan la ilaha illallah. Bu, makanya hati-hati sama orang tua ya Bu ya. Hati-hati sama orang tua ya. Jangan kita sakitin, jangan kita abaikan. Ya, kalau bisa kita senengin orang tua kita Bu, apalagi orang tua kita udah di situ, pipis di situ, urusin orang tua kita. Kapan lagi kita ngurusin orang tua? Ya Bu ya. Kemudian ibu kalau lagi makan enak, ajak orang tua kita, ya Bu ya. Ajak orang tua kita makan enak, ya Bu ya. Tuh kasih kabar-kabar yang enak sama orang tua. Orang tua masih sensitif Bu. Kalau dikasih kabar yang kagak enak jadi pikiran, hanya
Sakit kasih kabar yang enak. Kalau bisa dapat duit tuh, kabar yang enak lu kasih kabar yang enak. Bisa bagi sama orang tua. Bisnis meleduk. Kasih kabar sama orang tua kita. Kemudian bagi ya Bu ya. Arisan keluar, kasih kabar sama orang tua kita. Kemudian kita bagi ya Bu ya. Karena orang tua keramat hidup ya Bu ya, doanya diijabah, perkataannya Kemudian yang ketiga wasilaturahmi. Nih Ibu, yang di dunianya rajin silaturahmi, insya Allah kuburannya nanti terang. Apalagi silaturahminya di pengajian. Kalau di pengajian didoain sama guru-guru kita sehat panjang umur. Udah meninggal dunia juga masih juga didoain. Biar kuburannya Allah jadikan raudhatun min riyadil jannah. Taman sebagian taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untungnya ibu duduk di majlis taklim. Sehatnya didoain, sakitnya didoain, sakaratnya didoain, matinya masih didoain. Amin apa? Enak apa kagak? Mau ibu duduk di majlis taklim? Mau sampai kapan? Sampai akhir hayat mudah-mudahan. Ya, amin ya robbal. Mudah-mudahan keturunan kita juga biar kayak kita ya Bu ya. Keturunan kita biar pada rajin duduk di majlis taklimnya, biar pada doyan ya Bu ya duduk di majlis taklim. Kadang kita suka mikir ya Allah, kita zikiran anak kita kayak kita apa kagak ya Bu ya. Kita baca Quran anak-anak kita kayak kita apa kagak. Kita ngaji keturunan kita kayak kita apa kagak. Mudah-mudahan minta sama Allah, mudah-mudahan keturunan kita Allah jadikan ahli ibadah, ahli Quran ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang keberapa Bu? Yang keempat, Allah yudai'a umroh fil maksiati. Ibu jangan menyia-nyiakan umurnya. Jangan disia-siain. Ini kita dikasih umur, kita gunakan untuk ibadah. Jangan digunakan untuk maksiat. Kan ada tuh orang yang pengennya luntang-lantung, jalan sini, jalan sono, keluar masuknya pengennya ke mall, ya Bu ya. Pengennya poya-poya, leha-leha, ya Bu ya. Tuh healingnya kemana? Kalau healingnya pengennya ke puncak, ya Bu ya. Ibu mah healingnya ke majlis taklim ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Jangan disia-siakan umur untuk maksiat ya Bu ya. Tuh kita sia-siakan untuk, jangan disia-siakan untuk maksiat, tapi kita gunakan untuk ibadah. Ya karena apa Bu? Al waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Atau orang berbijak mengatakan al waktu dinarun, waktu itu adalah uang ya Bu ya. Atau orang berbijak tuh, orang berbijak mah Bu sayang-sayang waktunya dipakai ngerumpi ya Bu ya. Wah sayang waktunya dipakai ngegosip. Sayang waktu dipakai jalan sini, jalan sono, mendingan dipakai nyari duit ya Bu ya. Tuh, kalau orang yang bijak, ibu udah capek baca Quran. Kalau orang sini kan baca Quran mulut pada meniran ya Ustaz ya. Ya, capek baca Quran, capek baca zikir, capek baca sholawat. Ya udah, ibu nyari duit dah. Ibu bungkusin dah di rumah, bungkusin apa nih? Bungkusin lontong ya, yang menghasilkan uang. Mau bungkusin rengginang udah digoreng, yang menghasilkan uang, bisa membantu suam. Apa mau bungkusin es batu, es mambo ya Bu ya. Pokoknya yang menghasilkan uang. Jangan sampai waktu kita dipakai sisa, waktu kita untuk apa sih, untuk poya-poya, untuk main HP. Kadang-kadang kita Bu kalau udah megang HP tuh, kadang-kadang nggak kerasa, tahu-tahu 2 jam aja. Karena HP itu ada setannya adalah setan gepeng. Benar nggak? Bisa merubah otak anak kita, moral anak kita, gara-gara pada tawuran, pada memperkosa ya Bu ya. Tuh nauzubil, makanya jangan dikasih HP dah anaknya ya Bu ya. Lalu sekarang mah anak-anak kecil pada main HP, yang setahun 2 tahun juga kalau ambil dia nangis ya Bu ya. Tapi mendingan dia nangis Bu, mendingan dia nangis yang setahun 2 tahun ya Bu ya, ambil aja, nanti kebiasaan ya Bu ya. Nauzubillah. Orang dulu mah Bu mainannya apa Bu? Main galasin, main karet orang dulu mah. Main galak tinggi tuh. Ya. Kalau dulu mainnya gitu ya, main bentengan. Sekarang mainnya HP. Saya lihatin berjejer lagi main HP malam Jumat. Kan baca Yasin main HP. Ya. Nauzubillah ya. Kemudian yang keberapa Bu? Yang kelima ya. Allah yang tabi ahawahu. Yang kelima jangan ngikutin hawa nafsu Bu. Nah, hawa nafsu mah ngajakinnya yang enak-enak, bener apa enggak Bu? Ini hawa nafsu mah ngajakinnya berzina, nonton dangdut, tuh ya Bu ya. Terus apa lagi? Ngerumpi, ngegosip, tuh. Kalau hawa nafsu ngajakinnya yang enak-enak Bu, ya. Kalau kata hawa nafsu mah Bu, kalau habis kalau rapi kerja di rumah nih, yang enak tidur. Kalau keluar rumah disaung-saung ngomongin orang.
hawa nafsu. Tapi alhamdulillah nafsu kalah sama akal, ya Bu ya. Ibu yang hadir di sini nih, ibu termasuk manusia pilihan yang dipilih oleh Allah yang akan masuk ke dalam surga. Ini satu RW berapa RT Bu Sada? 5 RT. Tapi yang pengen masuk surga cuma segini semua, segini doang nih. Mungkin kalau pengen masuk semua mabuk tuh, apa keluar-luar kali ngaji ya, ke bawah-bawah penuh kali ya. Duh, makanya ibu beruntung termasuk manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kemudian yang keenam, ayastahida fi taati, kita taat kepada Allah masih sungguh-sungguh. Ini taat sama Allah pada sungguh-sungguh apa kagak? Duh, pada sungguh-sungguh apa kagak? Insya Allah kita mesti sungguh-sungguh taat kepada Allah. Lagi punya duit kita taat sama Allah, enggak punya duit juga taat sama Allah. Lagi sehat ibu taat sama Allah, lagi sakit pun taat sama Allah. Ibu di rumah taat sama Allah, di perjalanan pun ibu taat sama Allah. Insya Allah kita sungguh-sungguh taatnya kepada Allah. Kadang Bu, orang lagi nggak punya duit dia baru sholat, Bu, baru doa dia nangis. Kalau giliran banyak duitnya dia kagak ingat sama Allah. Bener nggak Bu? Ada nggak orang yang kayak gitu? Banyak ya Bu ya. Lagi banyak duit ya nggak ingat sama Allah. Kalau lagi susah ya keblangsak baru udah diingat sama Allah. Lagi sakit baru ingat sama Allah. Nauzubillah. Kemudian yang terakhir, ya ayusira zikrullah, banyakin mengingat Allah. Ini kalau kita banyakin ingat Allah ibu, nanti kuburan kita jadi terang. Amin ya Rabbal. Maka dari itu sekarang mumpung masih hidup, mata masih melek, ambekan masih ada, kita banyak-banyak mengingat Allah. Nih ibu ngaji begini, ibu lagi ingat sama Allah. Ya Bu ya, ibu lagi sholat lagi ingat sama Allah, ibu puasa lagi ingat sama Allah, ibu lagi zikir ingat sama Allah, ya Bu ya. Tuh, baca Quran ingat sama Allah. Ini kadang-kadang lagi sholat kita suka lupa juga ya Bu ya. Ada lagi sholat kita lupa. Ini sholat kita 2 apa 3, 2 apa 3. Boleh nggak Bu? Tuh kalau lupa begitu gimana Bu? Ya ibu ambil bilangan yang sedikit berarti 2. Ambil bilangannya sedikit 2. Kemudian ibu rapi tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Ibu sujud. Sujudnya sujud syahwi. Ya, bacanya bagaimana? Subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu. 3 kali. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Atau subhana man la yanamu wa la yasu, begitu juga boleh. Ya, kemudian bangun baca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Sujud lagi, baca lagi 3 kali subhanalladzi la yanamu wa la yasu. 3 kali bangun baru salam. Itu kalau lupa bilangan sholat kita. Kadang rokat pertama husu, rokat kedua husu, rokat ketiga ingat ke Tanah Abang, ingat sama yang hilang. Kadang kita lagi sholat yang begitu ujiannya Bu ya, yang hilang jadi ingat Bu, bener nggak Bu? Utang yang udah lama banget Bu, lagi sholat mah ingat. Tuh ya, makanya Bu kalau kehilangan langsung sholat Bu jadi ingat ya Bu ya. Tuh ya. Amal lupa doa kunut ya ibu, doa kunut, lupa bilangan sholat, amal lupa tahiyat awal ibu, ditambahnya dengan sujud syahwi. Ibu jamaah yang berbahagia, jadi ada 7 perkara yang dapat nerangin kuburan. Ini saya ambil dari kitab Nasoihul Ibad ya Bu ya. Tadi yang pertama apa Bu? Ikhlas dalam ibadah. Yang kedua berbuat baik sama orang tua. Yang ketiga silatur. Yang keempat jangan menyia-nyiakan umur untuk masih. Yang kelima jangan ngikutin hawa. Yang ketujuh adalah sungguh-sungguh. Yang keenam sungguh-sungguh dalam. Yang keenam apa Bu? Sungguh-sungguh dalam ibadah. Kemudian yang ketujuhnya apa? Perbanyak mengingat Allah. Ketulis apa kagak? Ketulis. Ya ibu jamaah yang berbahagia, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kuburan kita nanti terang. Kiranya pada paham apa kagak? Bu, paham apa kagak? Ya alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Insyaallah bisa saya jawab, nggak bisa PR. Ibu ya, insyaallah kita ngejawab juga nggak boleh asal ngejawab Bu. Kalau salah tersaing dosa ya. Ayo silakan yang mau nanya. Alhamdulillah. Demikian tausiah dari
saja. Yang mau bertanya sekarang satu saja ya pertanyaannya. Dia gunanya enggak? Maju aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Reni, saya. Ya Bu. Saya mau bertanya nih tentang sholat. Kita kan sholat berjamaah di masjid ya misalnya ya. Tapi itu kan suratnya panjang-panjang tuh. Tapi saya nggak ngerti, saya diem aja. Gimana? Itu sangat mengganggu. Ya Ibu jamaah yang berbahagia, ya Ibu sholat berjamaah. Imamnya bacanya panjang-panjang. Kalau Ibu ikhlas ya Bu ya. Kalau Ibu nggak ikhlas, makanya jadi imam nih jangan panjang-panjang bacanya. Kalau panjang-panjang ngomong sama makmumnya, takutnya makmumnya ini nenek-nenek sama aki-aki. Ya kagak kuat, ya nggak ikhlas, nggak gerutu, akhirnya sholatnya nggak diterima. Makanya jangan, harus ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, kita niat muparok, pisah dari imam. Dalam hati aja ngomong, saya niat pisah sama imam, gitu aja karena Allah. Tapi gerakannya ngikutin imam. Karena kalau gerakannya kagak ngikutin imam, nanti ibu ini disangka marah kali sama imamnya ya, di sholat bisa gitu. Ya, kita ngikutin imam tapi niatnya mufarraq ya Bu ya. Tapi udah ikutin aja Bu, ibu nggak tahu artinya, nggak tahu bacaan, nggak tahu artinya, ikutin imam aja, imam yang nanggung. Ya, imam yang nanggung. Ya, jadi ikutin aja. Ya, tuh. Paham Ibu? Ada lagi? Ada yang nanya lagi nggak? Kalau nggak ada yang nanya, tutup doa. Ya, Regina, pertanyaannya tadi saya tutup doanya. Ya udah. Ya Ibu jamaah yang berbahagia, sebelum kita tutup talim kita ini dengan doa, kita bacakan suratul Fatihah yang mana pada ini buat guru-guru kita semua yang hadir di sini, dan buat ibu-ibu yang hadir di sini semua, buat keluarga kita, suami-suami kita, anak-anak kita, mantu-mantu kita, cucu-cucu kita, orang tua kita, mertua kita, besan-besan kita. Barokahnya kita bacakan suratul Fatihah. Semoga Allah berikan panjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sehat jasmani kita maupun sehat rohani kita. Allah berikan kekuatan iman Islam kita, meningkat dalam amal ibadah kita. Semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita niatkan baik urusan dunia maupun urusan akhirat, Allah berikan keberhasilan dan Allah berikan keberkahan. Kita berdoa buat suami anak mantu kita yang pada usaha, biar gampang usahanya, lancar usahanya, semoga diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk bekal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa buat anak mantu cucu kita yang pada belajar, baik yang di pesantren, sekolah umum, yang lagi pada kuliah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang bisa mengangkat derajat kita, bisa membahagiakan kita dari dunia sampai akhirat, diberikan masa depan yang cerah, penerus para alim ulama. Allah jadikan anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Yang sedang kurang sehat, siapa aja yang lagi pada sakit, mudah-mudahan dia diangkat penyakitnya, dia ketemukan obatnya. Yang punya masalahnya diselesaikan oleh Allah. Yang punya utang pulang haji, mudah-mudahan utangnya biar pada lunas. Yang masih punya perawat penjaga, mudah-mudahan diberikan jodoh yang terbaik buatnya, diberikan jodoh orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, diberikan jodoh yang soleh dan soleha. Saudara kita yang di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan iman Islam, fisik, jasmani dan rohaninya. Semoga mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga diberikan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa buat orang tua kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Allah tempatkan raudhatu min riyadil jannah, taman sebagian taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
ibu jamaah yang berbahagia. Saya juga sebelumnya saya ngajak ya Bu ya, barangkali ada ibu-ibu yang mau berangkat umroh pada bulan November, insyaallah tanggal 21 ya Bu ya, November itu 24.900.000. Masih ada kesempatan. Yang bulan Januari, ya mudah-mudahan Januari 26.800.000 Januari. Mudah-mudahan saya doain ibu-ibu yang udah pada nyetor biar cepat berangkatnya, yang belum pada nyetor biar banyak rezekinya sehingga bisa nyetor haji dan umroh, yang sudah berangkat biar pada bisa berangkat lagi, bisa ziarah lagi ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa'afihim wa'fu anhunna. Allahumma anzil rahmah wal maghfir ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al kuburahum wa kuburahunna rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum wa kuburahunna nafratan min farin niran. Allahumma sallimna fil kubur. Allahumma sallimna fil kubur. Allahumma sallimna fil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli al-Qur'an wa ahli al-ibadah wa ahli syafa'ah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa ahli ad-dhayr. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'um ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhu bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa keluar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Mohon maaf, saya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.